Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia, yakni masa perjuangan mencapai kemerdekaan pada kurun waktu 1908 hingga tahun 1945. Mengapa tahun 1908 dikatakan sebagai tahun awal? Alasannya pada masa inilah perjuangan yang dilakukan rakyat termasuk dalam kategori berevisi nasional. Artinya, pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan atau sebatas masing-masing hanya memperjuangkan kelompoknya. Timbulnya kesadaran baru dengan cita-cita nasional disertai lahirnya organisasi modern sejak 1908 menandai lahirnya satu kebangkitan dengan semangat yang berbeda. Dengan demikian, masa awal perjuangan bangsa periode ini dikenal pula dengan sebutan kebangkitan nasional. Istilah pergerakan nasional lainnya juga digunakan untuk melukiskan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam fase mempertahankan kemerdekaan atau masa revolusi fisik. Pergerakan masa ini merupakan upaya untuk membendung hasrat kaum kolonial yang ingin menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Beberapa faktor penyebab timbulnya pergerakan nasional yang bersumber dari dalam negeri atau internal antara lain: pertama, adanya tekanan dan penderitaan yang terus-menerus sehingga rakyat Indonesia harus bangkit melawan penjajah. Dua, adanya rasa senasib sepenanggungan hidup dalam cengkraman penjajah sehingga timbul semangat bersatu membentuk negara. Tiga, adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air dan hak menentukan nasib sendiri. Adapun faktor eksternal terjadinya pergerakan nasional. Pertama, adanya faham baru yakni liberalisme dan human rights. Kedua, diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis tahun 1902. Tiga, kemenangan Jepang terhadap Rusia di tahun 1905. Keempat, gerakan Turki Muda yakni pada tahun 1896 hingga tahun 1918 yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki sehingga terbentuk negara kebangsaan yang bulat dengan ikatan satu negara, satu bangsa, satu bahasa ialah Turki. Kelima, gerakan pan-islamisme yang ditumbuhkan oleh Jamaluddin al-Afghani bertujuan mematahkan dan melenyapkan imperialisme barat. Keenam, pergerakan nasional di Asia seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan Filipina. Budi Utomo. Perkumpulan ini didirikan oleh para pelajar Schooltown Uplanding Fund Inlandsea Artsen atau singkatnya STOFIA di bawah pimpinan Raden Sutomo. Budi artinya perangai atau tabiat, sedangkan Utomo berarti baik atau luhur. Budi Utomo yang dimaksud oleh pendirinya adalah perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan atas keluhuran budi, kebaikan, perangai atau tabiat, kemahirannya. Akhir tahun 1907, di dalam gedung Stovia terjadi pertemuan para mahasiswa yang masih bersekolah di sana dengan Raden Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Muhammad Suraji. Saat itu, Dr. Wahidin Sudirohusodo menyerukan gagasan pada mereka untuk membentuk organisasi yang dapat mengangkat derajat bangsa. Selain itu, Sudirohusodo juga ingin mendirikan sebuah organisasi di bidang pendidikan yang bisa membantu biaya orang-orang pribumi yang berprestasi dan mempunyai keinginan untuk bersekolah, tetapi terhambat biaya. Gagasan ini menarik bagi para mahasiswa di sana, terutama Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Suraji Tirtonegoro. Susunan kepengurusan Budi Utomo yakni dengan komisaris M. Suraji, M. Moh Saleh, Suwarno II atau Muhammad Suwarno, dan R. M. Gombrek. Lalu dengan ketua R. Sutomo dan wakil ketua M. Sulaiman. Sekretaris 1 yakni Suwarno I atau Kondo Suwarno,
dan Sekretaris Tua adalah M. Gunawan, serta Bendahara Raden Angka. Kongres 1 Budi Utomo dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 5 Oktober tahun 1908. Pada kongres ini, masalah yang dominan dibahas adalah mengenai pengajaran, di mana menurut mereka pengajaran di Indonesia membutuhkan biaya besar yang sulit dijangkau kebanyakan orang tua. Kemudian dalam pengajaran harus ada hasrat untuk mengembangkan diri pada setiap masyarakatnya. Secara garis besar, Kongres 1 Budi Utomo membahas mengenai tujuan Budi Utomo, yakni menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Usulan kemajuan pengajaran. Yang pertama, perluasan pendidikan rakyat pada umumnya dan secara khusus sekolah dasar. 2. Membantu pengajaran agama di pedesaan. 3. Meningkatkan pengajaran rendah dan pertanian. 4. Memperbaiki pendidikan teknis para dokter pribumi. 5. Memasukkan pengajaran bahasa Belanda dalam kurikulum sekolah dasar pribumi. 6. Memperluas kesempatan bagi kaum wanita untuk memperoleh pendidikan. 7. Mendirikan pondok bagi siswa-siswa yang belajar di Batavia, Semarang, dan Surabaya. 8. Memajukan pertumbuhan kerajinan dan perdagangan. 9. Mengembangkan perpustakaan dan forum ceramah. Kongres Budi Utomo I menghasilkan beberapa hal. Yang pertama, pengangkatan Raden Adipati Tirtokusumo menjadi Ketua Budi Utomo yang merupakan bekas Bupati Karanganyar. Kedua, Budi Utomo tidak ikut dalam mengadakan kegiatan politik. 3. Ruang gerak Budi Utomo terbatas pada daerah Jawa dan Madura. Keempat, Yogyakarta ditetapkan sebagai pusat organisasi. Sarekat Islam. Lahirnya Sarekat Islam didahului dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam adalah organisasi yang awalnya hanya berisi perkumpulan pedagang Islam. Organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI didirikan oleh Haji Samanudi di Surakarta pada tanggal 16 Oktober 1905. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi perkumpulan para pedagang Islam yang menentang masuknya pedagang asing di Indonesia. Tujuan awal Sarekat Dagang Islam menghimpun para pedagang pribumi Muslim, khususnya pedagang batik, supaya dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tiongkok. Pada saat itu, pedagang keturunan Tiongkok memang mendominasi perdagangan dan status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. Pemerintah Hindia Belanda seolah tidak menghiraukan hal tersebut. Hingga kesadaran para pedagang bangkit, lalu membentuk organisasi yang dinamakan Sarekat Dagang Islam. Tokoh Sarekat Islam antara lain Kiai Haji Samanhudi, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Semaun, dan Abdul Muiz. Perkembangan. Pada perkembangannya, organisasi Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi ekonomi dengan dasar agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai penggeraknya. Setelah tahun 1912, Sarekat Dagang Islam berubah nama menjadi Sarekat Islam yang diubah oleh Haji Omer Said Cokro Aminoto. Diubahnya nama organisasi ini bertujuan agar organisasi dapat bergerak dalam bidang politik dan juga ekonomi. Keanggotaan Sarekat Islam. Keanggotaan Sarekat Islam bersifat terbuka untuk semua lapisan dan tidak hanya masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa dan Madura saja. Sarekat Islam pernah ditolak saat mengajukan badan hukum kepada pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini dikarenakan keanggotaan Sarekat Islam yang banyak, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi pihak Belanda saat itu. Tujuan dari terbentuknya organisasi Sarekat Islam. Nah, sebelum mengetahui tujuan Sarekat Islam, penting mengetahui tujuan dari organisasi pendahulunya, yaitu Sarekat Dagang Islam. Tujuan berdirinya Sarekat Dagang Islam diantaranya adalah: yang pertama, tujuan Sarekat Dagang Islam pada awal kemunculannya adalah untuk menghadapi
persaingan dagang dengan pedagang dari Tiongkok dan sikap superioritasnya. Yang kedua, untuk mengatasi tekanan dari bangsawan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia di Solo ketika itu. Yang ketiga, untuk membuat barisan perlawanan menghadapi semua penghinaan terhadap rakyat Bumiputra. Yang keempat, sebagai perlawanan terhadap kecurangan dan penindasan yang dilakukan pihak pegawai Bumiputra dan Eropa terhadap rakyat. Perpecahan Sarekat Islam. Pada tahun 1914, beberapa anggota Sarekat Islam mendapat pengaruh ideologi komunis dari tokoh Indische Social Democratische Vereniging atau ISDV bernama Hans Sneevliet. Anggota-anggota Sarekat Islam seperti Semoen, Darsono, Alimin, dan Tan Malaka berusaha mengubah perjuangan Sarekat Islam ke arah yang lebih radikal sesuai dengan semangat komunisme. Namun, upaya mereka mendapat perlawanan dari golongan Islam konservatif seperti Kartosuwiryo, Agus Salim, dan Abdul Mois. Pada akhirnya, Sarekat Islam pecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Merah di bawah pimpinan Semoen dan Sarekat Islam Putih di bawah pimpinan Cokro Aminoto. Anggota dari tiga serangkai yang pertama yaitu Dr. Ernest Francois Eugne Douwesdekker pada 8 Oktober 1879 sampai 28 Agustus 1950. Dikenal dengan nama Douwesdekker atau Danudirja Setiabudi. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah salah satu seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20, penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah penjajahan Hindia Belanda, wartawan, aktivis politik, serta penggagas nama Nusantara sebagai nama Hindia Belanda yang merdeka. Anggota dari tiga serangkai selanjutnya yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo. Lahir di Kecamatan Pacangan 4 Maret 1886 dan wafat di Jakarta 8 Maret 1943. Pada tahun 1913, dia dan rekannya diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda akibat tulisan dan aktivitas politiknya, dan baru kembali pada tahun 1917. Beliau menikah dengan seorang Indo pengusaha batik sesama anggota organisasi insulin bernama Maria Vogel pada tahun 1920. Berbeda dengan kedua rekannya dalam tiga serangkai yang kemudian mengambil jalur pendidikan, Cipto tetap berjalan di jalur politik dengan menjadi anggota Volksraad. Karena sikap radikalnya, pada tahun 1927 ia dibuang oleh pemerintah penjajah ke Banda. Baik, ini adalah anggota dari tiga serangkai yang terakhir, yaitu Raden Mas Suwardi Sudjaningrat, atau beliau sering dipanggil dengan sebutan Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 26 April 1959. Beliau adalah aktivis penggerak kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politis, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau adalah pendiri perguruan taman siswa. Tanggal lahirnya sekarang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta. Sebagai seorang Indo, Dewes Dekker merasa terjadinya diskriminasi yang membeda-bedakan status sosial antara Belanda Toto, Indo, dan Bumi Putera oleh pemerintahan Hindia Belanda. Kedudukan dan nasib para Indo tidak jauh berbeda dengan Bumi Putera. Belanda Toto memandang para Indo lebih rendah daripada mereka. Pandangan ini pernah diungkapkan dalam buletin Bond van Geneeseren atau Ikatan Para Dokter pada September 1912. Dari kejadian tersebut, Dewes Dekker memiliki ide untuk mencetus Indisch Bond, sebuah organisasi yang dipimpin oleh orang-orang asli Hindia Belanda. Namun, organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari masyarakat. Untuk menimbulkan adanya kerjasama antara orang Indo dengan Bumi Putera, Indisch Partij memiliki berbagai program kerja, yaitu yang pertama, menyerap cita-cita nasional Hindia atau Indonesia. Yang kedua, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik dalam bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Yang ketiga, memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antar agama. Yang keempat, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan, berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia. Yang kelima, dalam pengajaran, harus bertujuan bagi kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat ekonomi mereka yang lemah. Setelah 3 serangkai membentuk Indisch Partij, mereka pun mencoba untuk mendaftarkan status badan hukum mereka ke pemerintahan Hindia Belanda. Namun, upaya tersebut rupanya ditolak pada 11 Maret 1913 oleh Gubernur Jenderal Hindenburg sebagai wakil pemerintah Belanda. Alasan penolakan ini adalah karena organisasi Indisch Partij saat itu dianggap oleh kolonial dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya, organisasi ini tidak dapat terbentuk. Di tahun yang sama, 1913, pemerintah Belanda tengah mengadakan peringatan 100 tahun bebasnya Belanda dari tangan Napoleon Bonaparte Prancis. Sangat aneh dilihat, karena perayaan ini dilakukan oleh negara penjajah di negara yang sedang mereka jajahi. Melihat hal itu, Suwardi Suryaningrat pun menulis artikel sarkastiknya berjudul Als ik een Nederlander was, yang artinya, andaikan aku seorang Belanda. Tidak hanya Suwardi, Cipto Mangunkusumo juga melakukan hal yang sama. Ia menuliskan artikel sarkastiknya yang dimuat dalam The Express pada 26 Juli 1913 dengan judul Crush of Race. Artikel tersebut berisi tentang kekhawatiran, kekuatan, dan ketakutan Cipto. Dewes Dekker kemudian menyusul melakukan kritik melalui tulisan yang berjudul Onze Helden Cipto Mangunkusumo and Suwardi Suryaningrat, yang artinya pahlawan kita Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Akibat dari tindakan tersebut, 3 serangkai ini kemudian ditangkap dan diasingkan. Dewes Dekker dibuang ke Kupang NTT dan Cipto Mangunkusumo diasingkan ke Pulau Banda. Pada tahun 1914, Cipto Mangunkusumo kembali ke Indonesia karena sakit. Sedangkan Dewes Dekker dan Suwardi kembali ke Indonesia pada tahun 1919.